Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya buka presentasi pada kali ini yang dibawakan oleh kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nuni Puja Septianingrum, yang kedua Hija Rufaida, yang ketiga saya sendiri Alan Zaplana, yang keempat Silvia Milati, yang kelima Sabrina Sidki Amalul Azmi, dan yang keenam Itika Nur Faiza. Ya, langsung saja tanpa panjang lebar kita masuk ke materi pertama dengan pembaca Noni Boja Septianingrum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Materi pertama mengenai organisasi informasi. Organisasi informasi diartikan sebagai kegiatan mengelola, menyusun, mengolah, dan atau menata suatu data, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan kembali, dapat dimengerti, dan bermanfaat bagi penerima sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Organisasi informasi terdiri atas dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, informasi tercetak. Pendekatannya adalah perpustakaan. Sebagaimana dipahami secara awam bahwa perpustakaan adalah tempat mengelola informasi yang berupa koleksi. Alat temu yang digunakan adalah katalog dan bibliografi. Pendekatan melalui katalog memberikan keleluasaan kepada pemustaka untuk mengetahui sejauh mana koleksi yang dimiliki perpustakaan, kemudian memberikan keleluasaan dalam mengaksesnya. Kedua, informasi non-cetak atau elektronik, atau dengan kata lain, sumber informasi yang tidak tercetak. Pada informasi non-cetak ini ada beberapa hal yang dilihat sebagai sumbernya, yaitu yang pertama, sumber dari database atau pangkalan data. Sumber database adalah berbagai sumber elektronik yang tersimpan dalam database atau pangkalan data server suatu institusi. Pada kontrak organisasi informasi, akses terdapat sumber database ini terkait dengan manajemen database yang diterapkan, termasuk di dalamnya proses, struktur, dan rekamnya, bagaimana fieldnya, dan menyangkut tentang software apa yang digunakan pada memanajemen database. Terkait dengan konteks sumber data dari database, ada beberapa unsur lain yang perlu diperhatikan, yaitu adalah teks database untuk penyajian informasi sehingga mudah ditelusuri menggunakan layanan penelusuran online. Selain itu juga menyangkut substansi informasi yang berupa ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sumber dari internet atau intranet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Jika diterjemahkan secara langsung, berarti jaringan yang saling terhubung. Internet adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Peranan internet yang sangat penting yaitu sebagai sumber data dan informasi serta sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Aplikasi-aplikasi di internet ini sangat banyak dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Aplikasi internet yang sering digunakan antara lain World Wide Web atau WWW, email, mailing list atau MIS, newsgroup, internet public chat, file transfer protocol atau FTP, telnet, koper, WOP atau voice over internet protocol, dan lain-lain. Berkaitan dengan informasi yang berasal dari internet atau intranet, ada beberapa informasi yang dapat diakses, di antaranya melalui perangkat penelusuran di web atau web search tools, dari sumber perpustakaan digital dan hibrida atau digital and hybrid libraries, sumber internet, intranet, dan pendekatan lanjut mengenai penggolongan pengorganisasian informasi pada media web. Ya, mengenai produksi informasi. Literasi media sendiri merupakan kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media sendiri merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Bukhari 2007 mengatakan bahwa dalam literasi media terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah
komponen produksi. Produksi mencakup berbagai informasi dalam media itu sendiri. Selain bagaimana hubungan antara media dan khalayak saat mengakses informasi dari data tersebut, teknologi yang digunakan, aturan dalam media, hingga siapa praktisi jurnalis dalam media tersebut. Dasar melek dari literasi media salah satunya adalah bagaimana khalayak menjadi begitu sangat aktif, namun belum tentu memahami penggunaan media itu dengan bijaksana. Selain itu, khalayak aktif memiliki tingkat daya tangkap dan pengolahan informasi yang berbeda. Sebagian orang bisa terpengaruh bagaimana cara ia menggunakan dan mendapatkan kebutuhan penggunaan media itu sendiri. Pentingnya melek literasi media adalah adanya dasar kebutuhan informasi. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu jika seseorang sudah melek literasi, maka setidaknya menurut Potter, seseorang akan memiliki 7 Seseorang akan memiliki 7 kecakapan, yaitu yang pertama adalah analis. Kemampuan analis seseorang dalam memahami isi konten menjadi lebih baik dan mampu mengambil kesimpulan atas isi pesan itu sendiri secara bijaksana. Yang kedua, evaluation. Kemampuan seseorang untuk bisa menilai baik dan buruk, nyata dan palsu. Yang ketiga, grouping, yaitu kemampuan membuat persamaan, perbedaan, bahkan membandingkan isi berita yang diterimanya dengan sumber lain. Yang keempat, induction, yaitu kemampuan menganalisa suatu permasalahan yang dilihat dari lingkup kecil, khusus, dan ditarik secara general atau menyeluruh. Yang kelima, deduction, yaitu kemampuan menganalisa suatu isu atau permasalahan dilihat dari hal yang umum dan ditarik hingga ke topik khusus. Yang keenam, yaitu sintesis, yaitu kemampuan untuk merangkai suatu pesan yang diterima dari suatu media, membuatnya dalam struktur yang baru dan mampu menyajikannya berdasarkan isi pesan dari media sebelumnya. Yang ketujuh, abstracting, yaitu kemampuan kecakapan lengkap yang meliputi menganalisis, deskripsi, menilai baik buruk, mencari titik permasalahan, meringkas pesan, dan menyajikannya kembali. Selanjutnya yaitu transformasi media tradisional ke media digital. Demi tercapainya efisiensi dan efektivitas, maka dilakukanlah berbagai percobaan supaya menghasilkan jumlah efisiensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin. Perkembangan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Berikut transformasi media tradisional ke media digital. Yang pertama yaitu pada era revolusi industri. Yang pertama adalah mesin uap, ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris yang membuat perubahan besar. Perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Yang kedua adalah era revolusi industri 2.0, yaitu lini produksi assembly line, ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik, berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisiensi mesin industri, dan pada masa ini itu lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Selanjutnya, era revolusi industri 3.0, yaitu teknologi otomasi. Di era ini, peran manusia di industri pun mulai dikurangi, yang kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Pengguna komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat ini yang berkembang dengan sangat pesat, berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau intelligence chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Selanjutnya ada era revolusi industri 4.0, yaitu digital dan internet. Revolusi industri 4.0 berfokus pada perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini.
Selanjutnya, era revolusi industri 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep 4.0. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan konsep ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia, mampu mengintegrasikan ruang maya dan fisik menjadi satu. Misalnya, speaker cerdas yang bisa berbicara seperti layaknya berbicara dengan manusia, dan juga metaverse. Jika ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda yang kita lihat sekarang. Sinergis manusia dan teknologi bisa terwujud agar masyarakat semakin sejahtera. Materi yang selanjutnya yaitu interaksi antar alat multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia juga sering digunakan dalam dunia hiburan, dunia pendidikan, dan juga dunia bisnis. Alat multimedia tidak hanya komputer saja, handphone pun sudah menjadi perangkat multimedia yang canggih. Masyarakat menjadikan handphone sebagai alat untuk berkreasi sekaligus berekspresi, seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Banyak orang yang berlomba-lomba membuat konten yang menarik dengan ide kreatif. Tujuannya agar karyanya dapat dilihat banyak orang. Konten pada media sosial berhubungan dengan multimedia. Multi diartikan banyak, sedangkan media merupakan alat untuk mempresentasikan hal-hal tertentu, alat perantara, dan forum untuk komunikasi massa. Misalnya, media cetak, atau koran, majalah, atau media online. Media juga merupakan gabungan dari teks, video, dan audio. Penggabungan multimedia sendiri dapat diartikan sebagai penggabungan antara video, audio, teks, gambar, dan lainnya yang dikirim atau diunggah oleh penggunanya melalui media yang telah dipilih. Banyaknya unsur multimedia sendiri inilah yang membuat para user harus mampu untuk bersaing dan berkompetisi sendiri demi mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ya, untuk materi selanjutnya, informasi dan inklusi sosial. Jadi, inklusi sosial adalah kondisi di mana masyarakat dapat menyatukan seluruh komponen tanpa membedakan satu hal apapun. Adapun faktor yang dapat menumbuhkan inklusi sosial adalah akses terhadap daya dan informasi, tingkat pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, kesehatan, dan gizi, lokasi, serta akses terhadap transportasi umum. Ya, teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan golongan yang tereksklusi, meskipun pengguna IT dalam menumbuhkan inklusi sosial masih menjadi perdebatan yang akan menjadi penghambat atau pendorong terjadi inklusi sosial dalam skala yang besar. Contohnya, dalam konteks pelayanan informasi, misalnya perpustakaan umum adalah badan yang dapat berkontribusi untuk mengubah situasi tersebut dan menawarkan ruang dan kesempatan untuk akses terhadap informasi dan pengetahuan yang memungkinkan mereka membangun identitas dan membangun masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Adapun pula kondisi masyarakat sekarang tereksklusi tersebut kini banyak mendera masyarakat pengguna potensial perpustakaan, terlebih di kota besar seperti Jakarta. Salah satu layanan informasi yang diberikan oleh Dispusip Jakarta untuk mendukung hal tersebut adalah dibangunnya aplikasi Jakarta. Jakarta tersebut adalah layanan informasi berbasis aplikasi gawai yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengakses dan membaca koleksi perpustakaan melalui gawai. Jakarta dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Jakarta dengan menggunakan gawai perpustakaan. Dispusip Jakarta harus lebih aktif dalam menyelesaikan masalah layanan berbasis inklusi ini. Langkah yang bisa ditempuh antara lain
menargetkan promosi layanan melalui komunitas yang sebenarnya membutuhkan informasi namun sulit akses ke perpustakaan. Ya, untuk kelompok 5, untuk kami dari kelompok 5 cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.